kadang emosi kita tuh kayak nggak terkontrol gitu. Kadang kita ngerasa kayak, wah ini kita bisa menang atau untung banyak nih. Padahal nggak ngitungin bahwa sebenarnya tuh yang kita gunain tuh pakai uang virtual. Padahal sebenarnya kan di dunia nyata lu nggak boleh bisa kayak gitu. Iya, tiap orang itu punya wadah uang masing-masing dan nanti seiring berjalannya waktu wadah uangnya itu akan berkembang. Ada satu waktu mungkin kita merasa 1 juta itu besar banget. Oke, halo semuanya, balik lagi sama kita di channel Stock Kitty. Hari ini kita mau bahas ya Kindeu tentang trading gitu. Gue mau nanya nih sama lu dulu, ketika lu mulai trading itu tuh lu tahu trading tuh dari mana sih? Dari teman, saudara, atau dari sosial media, atau bahkan dari TV gitu? Oke, untuk gue sendiri sih bukan biasanya ya, lebih malah terinfluen tuh dari sosial media sama temen sih. Karena emang ada temen juga yang sebelum gue memulai terjun ke dunia trading itu yang informasiin gue gitu kayak, ini loh ada cara trading, ada cara lain untuk ngasilin duit lah kayak gitu. Oh, oke. Jadi pas lu denger itu lu tertarik banget ya untuk langsung involve, untuk langsung terjun gitu ke Bener dunia banget. trading. Oh, oke. Nah, dulu waktu lu mulai trading itu, lu langsung coba di real account pakai uang yang ada atau lu pakai demo account dulu? Kalau gue sendiri sih sebenarnya sempet kecolongan ya. Jadi kayak karena ngeliat temen gue udah mulai biasa gitu, mereka pakai real account, gue jadi kayak nggak mau kalah gitu. Jadi gue langsung nyoba tuh real account. Padahal sebenarnya setelah gue jalanin tuh real account, mungkin ya banyak salahnya lah gitu gue. Sampai temen gue tuh ngasih tahu jangan langsung real account gitu. Akan lebih bijak kalau misalnya pakai demo akun gitu sih. Jadi kayak awalnya dari real account, akhirnya gue malah turun ke demo akun dulu sih jadinya. Karena emang sempet salah-salah gitu sih. Iya, trial and error lah ya, namanya Bener juga banget. awal-awal. Berarti mungkin di awal lu sempat ada loss juga ya, karena kan ya tadi yang lu bilang lu kecolongan gitu. Bener banget tuh. Oke. Nah, karena lu nih dari pengalaman lu kan udah ada nih. Kalau lu bisa kasih saran ke teman-teman yang lagi nonton, kira-kira baiknya tuh kalau trader pemula tuh pakai real account atau demo account dulu? Saran gue sih lebih baik pakai untuk tradingnya tuh ya pakai demo akun ya. Tapi kalau misalnya cuma buat biar tahu fiturnya itu langsung aja bikin akun biasa normal. Baru ntar belajarnya lewat demo akun. Oh, oke. Jadi bisa meminimalisir kegagalan. Iya, Atau kehilangan ya. Aduh, apalagi kan untuk mencari uang tidak semudah itu ya. 100.000 aja lumayan tuh. Jadi kalau bahkan kayak kita bisa kehilangan 100.000 dalam beberapa detik aja gitu kalau misalnya kita kurang pengalaman lah ya. Lanjut ke next question. Gue mau nanya, menurut lu sendiri nih berdasarkan udah pengalaman, apa sih definisi demo account dan real account buat lu? Kalau gue sendiri sih ya, lebih kayak kalau misalnya demo akun tuh kita jadi kayak buffer gitu ya. Dalam artian tuh lu nggak langsung ngerasain rasanya kehilangan uang secara langsung tuh ya. Jadi kayak lu benar-benar bisa belajar dari situ langsung sih. Tanpa lu ngerasa harus takut ada yang hilang. Jadi kayak ngebentuk polanya aja dulu sih gitu. Oke. Kalau gue sendiri sih emang lebih menyarankan untuk nyoba di demo akun dulu ya. Jadi ketika lu mencoba mulai itu lu nggak bakal kehilangan uang. Dalam artian kadang kan orang takut trading tuh kan takut kehilangan uang minus berapa. Makanya ketika lu pakai demo akun itu bakal lu lakuin tuh kayak sebenarnya kayak trading beneran. Cuma bedanya tuh lu pakai virtual uang. Jadi kayak semua harga traffic atau grafiknya tuh seharusnya sih sesuai gitu. Oke. Oh iya, berarti nah dari jawaban lo ini gue jadi ada muncul pertanyaan baru. Menurut tuh kegunaan dari kita tuh pakai demo account tuh apa aja sih? Itu sih. Setelah berkesinambung dengan yang tadi itu sebenarnya pakai demo akun tuh jadi lu bener-bener bisa nyiptain kayak habit. Dalam artian habitnya itu kadang kan kita harus baca grafik terus bisa baca pasar. Jadi ya bisa trial error di situ sih. Jadinya kayak tempat pelatihan lu untuk melakukan eksperimen lah. Kadang kan kita nggak mungkin ya kayak melakukan trading yang di atas di luar kemampuan kita juga kadang. Iya benar. Iya. Berarti menurut lu nih kesalahan umum yang dilakukan trader-trader pas lagi pakai demo account tuh apa sih? Kadang kalau misalnya tanpa kita sadarin tuh ya, karena kita pakai demo akun itu, kadang emosi kita tuh kayak nggak terkontrol gitu. Kadang kita ngerasa kayak, wah
ini kita bisa menang atau untung banyak nih, padahal nggak ngitungin bahwa sebenarnya tuh yang kita gunain tuh pakai uang virtual yang dimana tuh bukan uang beneran gitu. Jadi kayak nyawanya ada aja, padahal sebenarnya kan di dunia nyata lu nggak bakal bisa kayak gitu. Iya, benar-benar. Kayak lu modal 1 juta, habis 1 juta ya udah habis gitu, lu harus nyari lagi sejutanya. Sedangkan kalau demo akun kan modal 1 juta habis, lu bisa kayak tambahin lagi aja kayak uang virtualnya itu. Jadi kayak kadang kesalahan orang tuh ngerasa gue udah berhasil nih dalam pakai demo akun, Hmm. harusnya gue bisa juga dong kayak di real akun Real tuh. account-nya, iya. Malah kadang terlalu pede kadang lah Iya, emosinya tuh bisa iya. dibilang gitu. Mungkin ya bisa dibilang kalau pakai Dimokan bisa jadi mentalnya nggak langsung kebentuk gitu ya. Benar Karena banget jadi ya. kayak apa ya, bahasanya mungkin jadi ngegampangin karena Nah. uangnya uang mainan ibaratnya gitu. Benar banget sih itu. Oke, next. Gue pengen tanya nih, menurut lu kelebihan terbesar dari pakai Dimokan tuh apa sih? Kalau kelebihannya sendiri sih sebenarnya lu bisa ngebentuk habit lu ya, dalam artian terkadang kita namanya trading kan bisa ada namanya naik turunnya grafik tuh. Jadi iya, mental kita juga bakal kebentuk gitu ya, dalam artian ya lu kalau mau beli kadang harus beli di titik terendah nih biar kita bisa jual di titik tertinggi itu kan. Jadi kayak ya menciptakan habit gitu. Cuma minusnya kadang tuh orang kalau pakai demo akun itu bakal over apa ya, ngambil keberaniannya lah. Oh, over PD. Pede banget tuh, jadi kayak ngerasa wah gue pasti bisa, gue pasti bisa, Iya, toh iya. aman gitu. Padahal sebenarnya mah itu malah hal yang salah ya. Jadi kayak seharusnya kita bisa antisipasi di situ sih. Oke. Nah, itu kan kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, menurut lu apa sih tanda-tanda seorang trader nih belum siap pindah ke real account dari misalnya dia udah pakai Dimokan dalam beberapa waktu yang lama gitu? Kalau misalnya dia udah belajar nih ya dari Iya, demo udah akun, terus belajar. kapan nih waktunya gue siap nih untuk pindah ke real account atau ke real pasar gitu yang Iya. pasar yang beneran, jadi kita bisa trading pakai uang kita sendiri. Itu mungkin ketika si orang itu atau individu itu udah benar-benar siap untuk misalnya kehilangan uang, dalam artian tuh ketika kita siap kehilangan uang, tapi kita juga harus tahu batasan ya, dalam artian tuh misalnya kita modal trading tuh 1 juta lah misalnya. Terus kita itu tahu batasan kalau kita kapan harus keluar, kapan kita masuk, dalam artian tuh kalau kita udah minusnya mungkin 300.000, menurut kita tuh kita masih kuat mental dan nggak ngerasa itu adalah tekanan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya menurut diri kita atau seorang itu kayak 300 ini udah cukup banget nih untuk kekalahan, udah saatnya untuk ini aja, jangan dilanjutin. Ketika orang itu sadar untuk bisa ngelakuin kayak gitu tuh, menurut gue udah sangat siap sih untuk masuk ke real account-nya tuh. Oke, berarti kalau tanda-tanda mereka nggak siap itu ya salah satunya ya dibalik aja gitu ya. Oke. Ketika lo nggak siap gitu, misalnya kayak wah gue nggak siap nih, modal 1 juta kehilangan Belum 50.000, siap kehilangan ya ibaratnya gitu. Oke. benar banget gitu. Oh iya, sebenarnya temen gue juga ada sih. Dia tuh kayak awalnya sempat tuh pakai Dimokan. Mungkin emang nggak dalam waktu yang lama ya. Dia sempat coba tuh semingguan. Terus habis itu dia kayak bilang kayak gue udah siap banget nih. Karena dalam semingguan di Dimokan itu dia tuh bisa untung kayak hampir 300%. iya, hampir 200% sih untungnya, dia nggak sampai 300. Terus habis itu jadi di day one dia coba di real account itu tuh bener-bener dia jadi gacor banget tuh masukin nyuntik modal awalnya, tapi turn out hasilnya itu nggak sesuai ekspektasi dia, bahkan jauh di bawah ekspektasinya. Kan target dia mungkin dari Dimo dia udah dapet nih 300%, 200%. Terus habis itu pas di real account bahkan jadinya minus gitu. Sempet dia kayak kena mental juga ya, karena shockan kayak kok yang selama ini gue praktekin di Dimo kok beda banget di real, padahal kan ibarat grafiknya sama, tapi kan ternyata ya nggak bisa semua hal yang terjadi di trading itu sesuai sama plan kita ya. Mungkin emang lagi pas momennya bagus gitu yang dia analisa oke, jadi sesuai gitu ekspektasi dia pas di Dimo, tapi pas di real account ya mungkin memang lagi nggak sesuai aja sama yang dianalisa atau apa gitu. Benar banget gitu. Iya. Kadang kan namanya pasar kan, meskipun hari ini strategi A itu berhasil, belum tentu di hari esok bakal berhasil juga. Benar kan. banget. Meskipun kayak grafiknya sama, semuanya sama, sepersekian detik aja benar-benar bisa berubah banget. Betul. Makanya kayak itu lagi balik lagi mental harus benar-benar siap, dan ya itu
emang gak ada yang bisa ngontrol market sih ya, jadi gak bisa ngomong banyak kalau soal itu. Oke, next. Gue pengen tahu nih, kalau menurut lo sendiri, dari hasil di Mocon ini, indikator apa sih yang nunjukin seseorang itu belum siap? Oke sih. Untuk orang-orang yang sebenarnya belum siap tuh, menurut gue tuh yang paling benar itu mungkin orang tuh nggak tahu basic dari trading itu sendiri ya. Terkadang kan ada orang tuh kayak ya udah beli tinggal beli gitu. Terkadang orang cuma mikirnya beli kayak trading saham A, saham B itu beli satu ya cuma satu. Padahal sebenarnya kan beli tuh per lot gitu. Dalam satu lot itu juga ada pecahannya lagi gitu. Dan ada juga yang bisa selain marginnya juga bisa berbeda-beda gitu. Jadi ketika lo dalam hal basic aja belum mengetahui secara terperinci, akan sangat disarankan untuk tetap di demo dulu sih ya. Kecuali lo emang punya nekat atau mental-mental pemberani sih ya untuk kehilangan. Mental YOLO ya. Bener banget. Jadi kayak asal coba aja gitu ya. Ya, oke. Berarti bisa dibilang kalau misalnya seorang trader ini bahkan nggak tahu hal kayak PIP, lot atau margin, itu berarti ya mungkin bisa dibilang belum siap gitu ya. Bener banget sih itu. Benar-benar belum siap sih menurut gue ya. Jadi mungkin bisa dipakai untuk belajar demo akun, dalam artian lu bisa explore banget tuh demo akun. Dengan catatan lu juga bisa melakukan transaksi seperti pakai real akun gitu. Jadi ya trial error lu di demo akun aja gitu. Untuk mempelajari fitur-fitur, istilah-istilah yang banyak banget lah ya pasti ya di dunia trading itu. Mungkin nggak mungkin dalam satu malam bisa langsung tahu paham semuanya ya. Oke. Karena sebenarnya kalau lu mau pindah ke real account itu harus dirubah sih mindsetnya kayak gitu tuh. Iya. Sekarang kebalikannya nih, tadi kan ngomongin soal orang yang kira-kira dia nih masih harus stuck di demo account, sama sekarang gue mau nanya, menurut lu apa indikator kalau orang itu udah siap pindah ke real account? Oke. Kalau menurut gue sih ya, dalam artian orang udah siap untuk pindah ke real account tuh ya kembali kata di sebelumnya tuh ya, jadi kayak dia udah tahu basicnya, udah tahu cara pengoperasian aplikasinya atau alatnya itu, alat kita melakukan trading. Tentunya juga jangan lupa untuk kayak pola pikir kita. Banyak kan orang tuh ya, pola pikir orang itu untuk apa aku udah siap nih untuk mulai bertrading gitu. Karena risk management itu kan cukup penting ya, dalam artian lo harus bisa manajemen kerugian, keuntungan. Money management gitu ya. Bener banget sih. Jadi kayak lu harus tahu nih, kadang tuh ada batasan di mana lu harus kalah, itu maksimal berapa. Kadang lu tahu kapan harus berhenti, event tuh udah lagi tingginya. Mungkin kayak wah lagi mahal-mahalnya nih. Jadi lu tahu nih strategi, dalam artian mungkin di titik ini nih cukup nih gitu. Itu bener-bener kayak kadang orang yang nggak sadarin gitu sih. Kalau lu sendiri tentang risk management nih, menurut lu kalau misalnya gue modal 1 juta nih untuk mulai trading tuh yang layak itu minus berapa? Kalau harus kehilangan duit tuh. Oke, kalau dari gue sendiri, gue tuh bisa dibilang salah satu trader yang agresif ya. Jadi biasa gue udah naro uang berapa, gue udah rela nih itu uang hilang. Padahal mungkin harusnya nggak 100% bener juga ya kayak gitu. Mentalnya cuman ya begitu mentalnya. Jadi gue merasa kayak dengan 1 juta itu ya minusnya sih kayaknya 50% ke atas pun menurut gue nggak masalah, karena menurut gue pribadi untuk nge-trading itu nanti ada waktunya dia akan naik lagi gitu. Jadi kayak mungkin gue agresif tapi semi-semi yang bisa untuk long term gitu ya. Jadi jatuhnya mungkin bukan trader juga ya, kayak investor kah ya. Oke, jadi kayak lu ya cukup berani sih ya, 50% kehilangan. Misalnya 1 juta tuh 500.000. Betul, yang mungkin masih gue harus pelajarin lagi memanage itu kan, risk management gue mungkin masih kurang tuh. Kalau misalnya kalau kehilangan 50% tuh psikologis lu tuh gimana? Berarti lu udah siap banget tuh ya. Misalnya lu mulai dan di esok hari ini hilang 50%. Karena kan yang di pikiran gue itu masih floating loss ya. Jadi mungkin karena itu mental gue nggak yang kayak sampai kena banget tuh gimana. Kecuali kalau gue udah bener-bener nge-cut itu dan itu udah bukan floating lagi. Jadi pasti gue yang kayak mungkin ada lah ya kena mental, kepikiran, aduh gimana ya gue mau cari setengahnya lagi, ini harus gimana gitu kan, kadang manusia. Oh ya, berarti karena
lu tadi berani siap kehilangan uang kayak gitu tuh, lu ngitungin gak sih kayak win rate dari kalah menang gitu tuh? Jadi kayak let's say lu trading itu 10 kali, 20 kali. Lu ngitungin gak sih sebenarnya sampai lu berani kehilangan semuanya tuh? Dulu kan gue sempet juga ya nyoba demo account dulu. Pas di demo account, sebelum gue meluncur langsung ke real account, gue emang kayak ada ngeset gitu, win rate gue harus berapa nih sebelum gue bener-bener nyoba di real account gitu. Kalau nggak salah waktu itu gue coba, pokoknya dalam 10 kali percobaan minimal gue harus win tuh 7 lah. Iya, Lumayan tinggi tuh ya. lumayan tinggi ya sebenarnya. Tapi kan ya itu ya, mungkin karena gue dulu masih awal-awal belum ada mental yang gimana, jadi kayak serba takut gitu. Jadi gue ngeset segitu, baru deh gue merasa oh well, ini udah waktunya gue coba langsung dengan uang gue gitu. Tentunya uang dingin. Terus abis itu ya udah, begitu udah dijalanin, memang nggak sesuai sama yang gue praktekin sih ya waktu di demo account gitu. Jadi kayaknya emang perlu waktu, pengalaman yang jadi bikin mental gue bisa kayak ya udah ya minus 50% floating loss, ya udah nggak apa-apa deh, itu kan juga masih floating lagi-lagi Berarti gitu. emang lu perlu adaptasi juga ya. Iya, Even lu dari demo mungkin gue udah siap nih. Ternyata waktu lu jalanin kayaknya emang perlu Iya, adaptasi lagi sih itu. Walaupun pas di demo kayak semuanya mulus, semuanya kayak soal perfect banget, tapi kan pas dijalanin ternyata win rate yang udah gue dapetin di demo account itu nggak sesuai juga, nggak sama dengan yang gue lakuin ketika pakai real account gitu. Sekarang nih gue pengen tanya lu balik, menurut lu kan dari kita sebelum pakai demo account ke real account itu kan ada transisi ya, dan ibarat di demo account kita ada modal berapa, terus begitu kita pindah ke real account nggak mungkin modal kita samain langsung sama yang di demo account itu. Menurut tuh transisi modalnya itu tuh baiknya gimana? Oke, itu nyambung juga kayak risk management kita juga tuh ya. Dalam artian let's say kalau misal kita udah siap semua nih dari basic, dari diri kita, psikologis kita mau mulai dari awal, let's say kayak benar-benar mulai dari awal banget tuh di real account, mungkin tergantung kemampuan kita ya. Dalam artian tuh let's say misal kemampuan kita 500.000, 1 juta, itu udah cukup banget sebenarnya untuk mulai. Ketika lu tahu cara mulainya itu nggak harus besar, jadi kan lu bisa konsisten nih cari keuntungan tuh yang kecil-kecil dulu nih. Misalnya lu modal 500.000, ya mungkin seminggu bisa untung 20.000, 30.000, itu sebenarnya udah bagus banget ya. Karena lu nggak rugi. Dan untung 20-30.000 ya bisa buat makan 2 kali lah di waktu itu. Iya, Seenggaknya lu nggak kekurangan kan. Tapi bedanya kita bawa ke next level lagi tuh ketika bisa konsisten. Kayak ya udah seminggu tuh target profit 30.000 aja gitu dari modal 500.000. Kaliin sebulan udah berapa tuh? 120. Iya. 120 udah bisa beli bensin motor sebulan tuh, cukup kan? Lumayan ya. Oh, oke. Nah, ketika lu udah mulai terbiasa kayak gitu, kayaknya lu bisa mulai naikin modal lu, atau lu ya nambah lah untuk bisa main lebih besar lagi tradingnya itu. Jadi kayak ya lu udah mulai paham di situnya sih. Berarti balik lagi emang harus pengalaman adalah guru terbaik gitu ya. Bener banget sih. Benar-benar. Jadi lu nggak bisa jangan langsung loncat nih. Misalnya kayak mental lu awal-awal itu kehilangan 100.000 itu kayak aduh gak kuat nih. Ya udah jangan tinggi-tinggi mainnya gitu. Iya benar-benar. Gue juga baru denger terakhir tuh podcast dari salah seorang YouTuber gitu. Dia bahas soal wadah uang. Jadi kayak tiap orang itu punya wadah uang masing-masing, dan nanti seiring berjalannya waktu wadah uangnya itu akan berkembang gitu. Ada satu waktu mungkin kita merasa 1 juta itu besar banget, tapi nanti ada momen ketika kita ngelihat 1 juta tuh bukan uang yang besar, udah naik level, kita merasa wadah uang kita tuh udah ibarat 10 juta, nanti akan naik. Dan ketika dari transisi misalnya dari 1 juta mungkin let's say ke 5 juta dulu, itu tuh pasti ada masa transisi di mana kita merasa kayak wah udah megang 5 juta tuh kayak gimana ya rasanya tuh, deg-degan juga gitu. Tapi nanti ada proses di mana kita ngerasa gue udah bisa nih, gue udah pantas buat memegang 5 juta itu. Jadi mentalnya pun juga kebentuk dari situ gitu. Next lagi gue mau nanya, menurut lu dalam proses pembelajaran ini nih, apalagi untuk trader pemula di awal-awal, ada nggak sih target yang harus di-set, target pembelajaran gitu? Ibarat kayak orang kuliah kan ada
apa yang mau dikejar gitu. Kalau seorang trader lagi belajar apa ya menurut lo yang kayak harus di set targetnya gitu? Tuh menurut gue sendiri sih real akun itu kalau misalnya target kita 1 sampai 3 bulan tuh ya scalable-nya itu kayaknya yang lebih bijak tuh kayak mental kita sih ya. Sekalian juga mungkin akan lebih, kalau saran gue pelan-pelan aja lah tradingnya tuh kalau 1-3 bulan pertama tuh. Jadi lu nggak harus tiap hari, nggak harus tiap minggu. Ketika lu yakin pede saat itu baru lu lakuin aja. Dalam artian tuh, gue mungkin hari Rabu trading gitu. Terus kayak Kamis, Jumat gue nggak begitu yakin nih. Ya udah nggak apa-apa. Lu pelajarin aja tuh grafik, terus edukasi, terus baca-baca berita mungkin ada yang pengaruhin dari apa yang lu targetin atau saham yang lu cari gitu. Jadi kayak ketika lu selama 3 bulan itu ya let's say modal lu nggak bakal habis langsung gitu. Jadi lu belajar sambil menyelaminya aja. Tidak lupa juga ketika lu mulai, sebelum mulai ke yang akun real tuh kayaknya lebih cocok benar-benar butuh latihan dulu nggak sih? Jadi kayak sebelum lu masuk ke dalam tuh lu mulai dari akun demo. Lu sendiri ada nggak sih kayak saran atau mungkin rekomendasi? Sah? Kalau menurut gue sih platform yang penting buat seorang trader, apalagi trader pemula yang ibarat masih buta banget lah ya sama dunia trading gitu, yang pasti harus ada demo account-nya yang bisa kita pakai untuk praktek-praktek kayak di awal trial and error dan sebagainya. Terus tentunya yang masih real account ya untuk eksekusi kan, karena nggak mungkin kalau aplikasi isinya cuman demo account gitu. Dan yang tentunya fiturnya itu apa ya, user friendly sih menurut gua, karena kan dalam trading itu nggak cuman anak muda, kayak maksudnya kayak kita yang mungkin lebih apa ya, lebih paham sama teknologi. Pasti mungkin juga ada orang tua atau mungkin mungkin yang lebih tua dari kita yang nggak terlalu terekspos sama teknologi. Nah itu penting banget tuh fitur-fitur yang gampang dipahami, kayak ibarat simple dashboard di home itu kan kalau misalnya interface-nya aja nggak gampang dipahami, itu pasti kan orang-orang ya kita aja mungkin bisa aja susah gitu kan memahami untuk pakainya gitu, apalagi orang-orang yang lebih mungkin lebih senior gitu. Oh ya berarti app Stockit ini buat lu tepat nggak kira-kira? Menurut gue tepat banget sih, karena Stockit ini ngechecklist beberapa hal yang tadi kita udah bahas ya. Yang pertama dia ada demo account, jadi kayak kita bisa latihan, kemudian juga real account ada. Terus selain itu fitur-fiturnya yang tadi gue mention, menurut gue itu gampang banget dipahamin sama kita seorang trader-trader pemula lah, apalagi untuk eksekusi langsung di platform itu. Udah gitu juga dia bisa dipakai di mana aja, kapan aja, tinggal akses di HP ya, nggak perlu bawa laptop atau PC gitu kan. Ibarat kita lagi liburan di kapal, nggak mungkin kita harus buka-buka laptop gitu. Itu menurut gue sangat mempermudah sih proses trading kita gitu. Jadi lu sendiri ya ada nggak saran buat teman-teman kita yang lagi mungkin di demokon gitu, yang masih belajar gitu? Mungkin gue bisa ngasih saran sih paling teman-teman yang lagi coba di demokon ini untuk tetap apa ya, memandang si demokon ini bukan cuman kayak ya udahlah ini bukan uang asli kok, gue bisa ngapain aja, jangan. Karena itu kan sebenarnya bisa ngebangun mental juga ya dari situ. Mungkin lu bisa membuat ilusi sendiri di kepala lo kalau uang yang ada di demokon ini uang asli gue nih. Jadi jangan sampai gue apa ya, kayak menyia-nyiakannya lah ya ibaratnya gitu. Jadi melihat itu tetap sebagai real account gitu. Jadi biar next ketika lo masuk ke yang real, mental lo seenggak-enggaknya udah kebentuk gitu. Kalau dari lo sendiri gimana? Kalau gue sendiri sih bakal menyarankan teman-teman kita yang mungkin masih di demo akun nih, mungkin nyoba dari modal paling minimal sama modal tertinggi. Jadi ketika lo nyoba trading dengan modal minimal itu gimana, dan ketika lo trading dengan modal maksimal itu gimana, ketika cara pengambilan keputusan lo itu sebenarnya sama meskipun beda nominal, menurut gue itu udah mulai siap sih lo untuk mulai ke real account tuh. Soalnya kadang-kadang beda nih orang mau yang budget dikit pelan-pelan gitu, budget maksimal gak sih. Iya benar ya, modal itu lagi-lagi berpengaruh banget juga ya, benar-benar.
Oke, kita udah sampai nih di penghujung podcast kita. Mungkin boleh kali ya kita nanya ke teman-teman nanti, kira-kira ada ide atau mungkin pertanyaan, bisa langsung aja ditulis di kolom komentar biar nanti kita juga bisa baca dan review untuk next konten kita. Oke, see you guys.